Allahu Akbar. Adik-adik ini kelas berapa sekarang? Kelas 8. Alhamdulillah. Gimana nih proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7-nya? Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Masya Allah. Tentunya pasti bisa dimengerti. Terbukti ya, anak-anakku sudah naik ke kelas 8. Sebelum kita mulai, perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Ade Irna Indayanti sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 8 ini ya. Hai Bu Ade. Halo. Semoga Ibu bisa mengajar dengan baik dan adik-adik semua, anak-anakku bisa memahami apa yang Ibu sampaikan selama proses pembelajaran di kelas 8. Jumlahnya ada berapa orang di kelas 8? 9, Bu. Oke. Sambil Ibu mengenal dan Ibu akan mengecek daftar hadir terlebih dahulu ya. Yang disebutkan boleh angkat tangan dan berbicara hadir. Raden Dewi, hadir Bu. Dinda Purnamasari, Hadir Bu. oke. Lutfi, hadir Bu. Iin, hadir Bu. Oke. Anggit, hadir Bu. Sophie, hadir Bu. Lina, hadir Bu. Olivia, hadir Bu. Alivia, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan tuntas. Ini udah fokus belum? Insya Allah sudah. Oke Bu. Ngantuk? Oh ngantuk. Oke kita permainan dulu ya supaya melatih kefokusan dulu supaya bisa memahami lebih baik. Ibu punya permainan. Apabila Ibu mengatakan panjang, maka kalian gerakannya gini. Kalau pendek, kebalikannya gini, panjang. Jangan sampai tertukar ya. Siap. Oke. Sekarang kita sama-sama dulu ya. 1, 2, 3, pendek. Oke. Terus panjang. Iya, fokus. Panjang. Masih belum fokus ya. Oke. Pendek. Panjang. Jajaran yang pertama. Fokus. Pendek. Tampaknya belum fokus nih. Ayo coba konsentrasi. Pendek. Iya. Pendek. Panjang. Oke. Ibu tes yang kedua. Siap? Siap. Panjang. Oke, bagus. Pertahankan. Pendek. Iya. Ayo, benar. Masih ada yang salah? Pendek. Panjang. Panjang. Satu kali lagi. Siap Bu. Panjang. Pendek. Iya. Ibu tes yang jajaran ketiga siap? Siap. Oke. Panjang. Jangan lirik-lirik. Ayo. Sendiri. Pendek. Panjang. Oke. Tepuk tangan untuk kita. Kita sudah fokus nih, anak-anakku sekalian. Dalam materi di kelas 8 ini ada yang tahu nggak kita akan membahas apa saja? Belum. Tahu? Belum. Oke. Nah, anak-anakku di kelas 8 tentunya kita akan membahas tentang Pengertian teks berita. Jadi, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang 3.1 KD 3.1 apa? Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, memahami
yang lagi viral. Yang viral. Iya, banyak sekali berita-berita karena di era zaman sekarang ini kan sudah era informasi ya, baik itu di digital ya, bisa lewat internet, juga punya TV kan? Punya. Nah, di sana juga ada. Kemudian media apa lagi yang suka ada berita? Kalau media audio itu biasanya berita dengan Radio. Kalau di audio visual melalui TV. Kalau dari visualnya saja melalui apa? Koran bisa. Nah, internet juga itu ada ya, bisa menjadi media atau alat penyampai suatu berita. Oke. Karena kita tidak asing lagi dengan berita, coba apa sih berita itu? Boleh Ibu mengetahui gitu, apa yang terlintas sih di benak kalian ketika mendengar kata berita? Boleh pendapatnya satu kata atau beberapa kalimat ya. Coba menurut Raden, apa sih yang terlintas berita? Berita itu kalau menurut saya itu informasi yang penting. Informasi yang penting, boleh, bagus. Ada yang lain? Informasi terkini. Informasi terkini, betul. Ada yang lain? Silakan kita opini kita ungkapkan ya, karena kita diskusi nantinya kita simpulkan apa sih teks berita itu. Tadi menurut Raden apa? Teks informasi yang penting. Kata Anggi, informasi yang terkini, betul. Ada lagi? Informasi yang viral. Informasi yang viral. Yang Oh, terjadi. informasi yang betul. Jadi dapat kita simpulkan ya dari pendapat anak-anakku yang luar biasa yang sudah paham bahwa berita itu adalah suatu peristiwa kejadian yang terkini atau terjadi. Iya. Betul. Lantas apa sih teks berita? Tadi membahas berita, sekarang ada teks. Berarti teks itu apa? Tulisan bisa, terus tulisan. Jadi tulisannya itu terkait peristiwa yang terjadi. Sudah paham? Sudah. Oke. Nah, ada pendapat lain bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan. Jadi teksnya itu berupa sebuah laporan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi isinya itu sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai pengertian teks berita atau sudah paham? Sudah. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui pengertian, tentunya harus mengetahui Isi dan ciri-ciri berita. agar kita mengetahui apakah ini suatu berita atau bukan. Karena banyak ya yang sekarang berita itu simpang siur atau dikatakan hoax. Coba Ibu ingin tanya, apa kira-kiranya isi berita itu bisa tentang apa saja? Pembunuhan. Bisa pembunuhan, Pelecehan. kecelakaan, Kejahatan. Prestasi. Kalau prestasi kira-kira di bidang apa saja bisanya? Pendidikan. Olahraga bisa. Kemudian apa lagi? Kalau politik biasanya apa? Korupsi, pemilihan bisa. Kalau ekonomi kira-kira apa? Kenaikan Kenaikan harga. Kemudian hiburan kira-kiranya? Tempat rekreasi, olahraga, Olimpiade. Oke. Nah, jadi isi berita itu bisa berupa politik, ekonomi, hiburan, olahraga, pendidikan, kesehatan, dan bencana alam. Apa coba bencana alam? Banjir. Longsor. Suka banjir di daerah? Tidak. Oh tidak. Aman? Alhamdulillah aman. Kayaknya ada bencana alam ya di sekitaran Lina kemarin.
di Panjalu. Oh bukan. Pari. Di Pari, di Panjalu bukan? Iya. Iya. Kecelakaan itu bang. Kecelakaan, tapi bisa dijadikan sebuah Bencana. sebuah sebuah bencana yang dijadikan sebuah berita. Kemudian ada syarat atau ciri-ciri teks berita apa saja? Aktual, unik dan menarik, objektif, terpengaruh kepada Pancasila. Coba kira-kira ada yang ingin berpendapat apa sih faktual itu? Fakta. Dari katanya saja faktual sudah terlintas ya kata fakta. Fakta itu Nyata. Jadi isi beritanya itu fakta, benar-benar terjadi gitu. Yang dirasakan sehingga si beritanya itu benar adanya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian aktual. Apa aktual? Kalau aktual terkini, terbaru. Ada lagi? Viral boleh, aktual kan aktual. Berita yang aktual atau sekarang mah lebih berita yang viral. Iya, jadi kejadian yang bersifat baru atau kekinian yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat umum. Kemudian yang ketiga apa? Unik dan menarik. Coba ibu ingin tahu pendapat siapa ya? Alivia. Kenapa sih sebuah berita itu harus unik dan menarik? Agar masyarakat menarik untuk membaca teks beritanya. Oke, bagus pendapatnya. Ada ibu ingin tahu pendapat Anggit deh. Agar semangat membacanya, Bu. Semangat. Ya, harus semangat Membaca membaca. berita. Kemudian yang keempat apa? Objektif. Objektif itu adalah Sesuai dengan kenyataan yang terjadi. sesuai dengan tebak-tebakan. Iya betul. Jadi objektif itu sesuai dengan kenyataan apa adanya. Jangan kita tambahkan opini kita dalam berita itu kalau itu tidak benar. Jadi harus apa adanya ya. Kemudian berpengaruh kepada pembaca. Gimana maksudnya? Ada yang paham? Jadi sebuah berita itu harus berpengaruh. Kira-kira apa coba? Jadi harus ada pengaruhnya setelah membaca teks berita itu. Oh jadi tahu apa yang disampaikannya. Terus kita bisa mengambil kesimpulan dari berita tersebut. Bisa mengambil ibrah. Oh jangan begini. Oh kalau begini jadi gini gitu. Jadi harus ada pengaruhnya kepada pembaca. Nah, selain dari syarat tadi harus ada unsur berita. Kalau kita istilahnya kita singkat dengan ADIMAW. Ya biasanya. Iya betul. ADIMAW 1H itu biasanya istilahnya dalam bahasa Inggris. Coba apa? W-nya?
Bagaimana? Oke. Siapa dia? Wen. Siapa? Wen? Wen apa? Oke. Sebelah sana belum? Aduh ibu. What went apa ya? Where? Di mana? Where? Wen di mana? Where? Oh bagaimana? Kapan? Kalau bagaimana? Where? Oke. Nah, kalau istilah kalau istilah tadi 5W1H itu adanya dalam bahasa Inggris. Nah, kita juga sebagai bahasa Indonesia harus punya istilah nih agar kita bangga gitu. Nah, kita kenal dengan istilah Adiksima. A-nya Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? mengapa. Nah, apa? Apa dalam berita itu? Apa peristiwa itu? Misalkan apa? Coba misalkan kalau mengisi unsur apa? Kira-kira contoh kalau di berita banjir, terjadi banjir. Itu sudah mendapat jawaban pertanyaan apa kan? Iya. Terus di mana? Coba kira-kira di mana kalimatnya kalau dalam sebuah berita? Jakarta. Di Jakarta terjadi banjir. Iya, oke. Jadi kata di mana itu menunjukkan sebuah tempat. Kemudian apa? siapa? Kapan? Jadi kapan sih peristiwa itu terjadi? Misalkan Akhir tahun. boleh. Terus Rabu tanggal 12. Rabu boleh. Akhir tahun Rabu. Kemudian Selasa. oke, Selasa. Rabu habis ya. Jadi artinya bahwa unsur kapan itu mengartikan sebuah waktu. Bisa hari ini, bulan, tahun. Kemudian unsur selanjutnya adalah Siapa? Jadi siapa ya Terlibat dalam dalam peristiwa itu. Jadi misalkan Anggit di mana nih dalam beritanya? Anggit siswa yang berprestasi. Amin ya Allah. Amin. Oke. Apa lagi ya? Siapa? Jadi siapa itu pelaku ya atau pelaku dari berita tersebut, baik itu orang yang tokoh utama atau bisa jadi korban atau siapa saja ya. Siapa itu ke orang. Kemudian ada unsur mengapa peristiwa itu terjadi. Coba Anggit siswa berprestasi mengapa? Karena rajin belajar. Jadi ini lebih ke alasan ya. Kemudian unsur yang terakhir adalah bagaimana terjadinya peristiwa. Coba ada yang bisa membedakan tidak antara mengapa dan bagaimana? Sama bagaimana alurnya? Ada yang lain? Pendapat yang lain? Yang mana kronologi? Yang bagaimana? Betul. Semua pendapatnya tepat. Kalau mengapa itu lebih ke alasan. Misalkan kebakaran karena disebabkan oleh konsleting listrik, misalkan. Terus unsur bagaimananya gimana? Kenapa konsleting listrik terjadi karena ya seperti itu. Jadi lebih ke kronologis. Kita sudah
mengetahui unsur-unsur berita. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuannya tadi apa? Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi unsur berita dari sebuah berita. Kalau sudah bisa, artinya sudah mencapai proses pembelajaran pada hari ini. Oke, nah di sini Ibu sudah menyediakan sebuah teks berita. Nah, untuk mengerjakannya, Ibu akan membagi kelompok ya. 9 berarti dibagi 3 aja. Mau ke samping atau mau ke belakang? Samping. Oke, tiga orang. Tugasnya yaitu membaca sebuah teks berita, kemudian kalian mengidentifikasi nih unsur-unsur yang ada dalam teks berita. Tadi apa saja unsurnya? Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Siap? Silakan Ibu kasih waktu. Jangan. Boleh ya pengerjaannya karena LKPD-nya ini dicatat. Nanti dikumpulkan dan kita bahas bersama-sama. Boleh ya diskusi sekelompok. Boleh. Nanti ke ibunya satu program. Ada yang kesulitan? Kata apa sudah ditemukan? Unsur apa? Unsur Apa di mana? Bagaimana teh Ibu? Ya. Kejadiannya.
berarti bisa dikatakan sebuah berita. Alhamdulillah semuanya sudah bisa ya mengidentifikasi unsur-unsur secara berkelompok. Untuk menguatkan lagi materi dari Ibu boleh ya memberikan tugas atau pekerjaan rumahnya. Kalian boleh mencari atau menyimak satu buah berita yang terkini, kemudian tentukan lagi ya seperti tadi unsur-unsurnya. Siap? Siap. Jangan lupa cantumkan sumber berita. Kita kaji atau bahas di minggu depan. Dan minggu depan Ibu sampaikan kita akan membahas tentang menyimpulkan isi berita. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan. Tadi membahas unsur berita kan? Berita itu adalah Sebuah informasi yang terjadi. ada berapa unsur? 5. Dengan singkatan Adi? Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Alhamdulillah proses pembelajaran pada hari ini sudah cukup ya. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga kita bertemu lagi ya di pertemuan selanjutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup lagi dengan berdoa